Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kanisa Carabani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Ananda Lukman dari Universitas Hasanuddin. Adapun jurusan saya yaitu Ekonomi Pembangunan. Oke, baik. Jadi, seperti wawancara sebelumnya, jadi tujuan saya kali ini yaitu saya ingin menggali informasi lebih dalam atau mencari lebih dalam informasi mengenai interaksi sosial Anda pada pembelajaran online seperti wawancara sebelumnya. Sebelumnya, apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Oke, baik. Jadi sebelum memasuki sesi wawancara kali ini, kalau boleh tahu nih, bagaimana hari ini yang Anda jalani? Hari ini saya cukup sibuk karena ada kepanitiaan juga di himpunan. Jadi cukup sibuk, tetapi alhamdulillah masih kegiatan saya yang lain itu juga tidak terbengkalai dengan adanya kepanitiaan ini. Jadi alhamdulillah baik-baik aja sih. Oke, jadi lagi sibuk kepanitiaan ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, bagaimana kesehatan saudari Ananda? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Jadi langsung saja saya mulai sesi wawancara kita pada hari ini, yaitu pertanyaan pertama saya, bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi pembelajaran online yang meskipun menarik, namun dianggap kurang efektif dalam hal produktivitasnya? Nah, terkait pengalaman yang menarik itu sendiri, ini sudah saya alami di beberapa mata kuliah. Nah, salah satunya itu pada mata kuliah makroekonomi. Kebetulan saya baru bertemu dengan beliau dan tiba-tiba dihadapkan dengan perkuliahan secara online. Nah, dalam otak saya sendiri kan pada saat mengetahui perkuliahan dilakukan secara online itu gambarannya adalah pasti akan boring tuh, apalagi sepengetahuan saya dosen ekonomi pembangunan di Universitas Hasanuddin itu di jurusan saya itu semuanya rata-rata profesor, jadi otomatis dosennya rata-rata sudah tua. Tetapi ternyata kelasnya seru, meskipun tidak seefektif pembelajaran tatap muka karena ya tentunya ada kendala-kendala seperti kendala jaringan, tetapi dosen makroekonomi saya kemudian mampu untuk membangun suasana forum yang aktif, mulai dari beliau yang menegaskan pengawasan selama proses belajar berlangsung. Kemudian beliau juga mewajibkan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera, kemudian tampilan PPT yang menarik, bahkan beliau menampilkan video dan juga artikel yang terkait dengan isu-isu ekonomi yang relevan. Dan yang paling seru itu saya rasa pada saat kami berdiskusi di forum, bahkan banyak dari hasil diskusinya kami dengan beliau yang ternyata sangat membuat kami kemudian berpikiran terbuka dan peka terhadap isu-isu ekonomi yang ada. Ya, meskipun seru, tapi ya kembali lagi secara produktivitasnya dan efektifnya itu tentunya masih kurang karena ada beberapa kendala teknis. Tapi ya itu tidak menutup motivasinya kami sebagai mahasiswa untuk belajar. Oke, baik. Jadi memang pengalaman yang menarik Anda itu memang ada di beberapa mata kuliah yang Anda jalani. Salah satunya itu makroekonomi dengan beberapa cara yang dihadirkan oleh dosen Anda itu agar tetap menarik
walaupun sebenarnya perbedaannya itu memang kalau misalnya pembelajaran online itu agak kurang efektif, yang dikarenakan kendala jaringan tadi. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda merasakan perbedaan signifikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dalam hal interaksi sosial dengan sesama mahasiswa dan dosen? Oke, terkait perbedaannya itu, perbedaan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka, kalau dari saya sendiri, perbedaan yang saya rasakan cukup signifikan, apalagi mengenai interaksi sosialnya. Kalau dari interaksi, saya sesama mahasiswa, kalau dalam pembelajaran tatap muka sih kita bisa lebih leluasa menyuarakan pendapat tanpa terhalang dengan masalah jaringan seperti pembelajaran online. Dan tidak hanya di situ, perbedaannya juga terletak pada bagaimana interaksi kami setelah kelas selesai. Kalau dalam pembelajaran tatap muka, kita bisa tetap berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa lain. Entahkah itu kita mendiskusikan materi pembelajaran yang tidak kami mengerti di kelas tadi, atau membicarakan hal-hal lain. Nah, beda halnya dengan pembelajaran secara online. Karena interaksi kami yang kemudian terbatas dan hanya sebatas forum itu berjalan, jadi ya perbedaannya ada di situ. Kemudian di sisi lain, interaksi kami antara dosen dan mahasiswa itu sendiri tentunya ya sangat berbeda ya, karena dalam pembelajaran online dan di beberapa mata kuliah dalam hal komunikasi sendiri ada perasaan canggung dan segan dalam hal bertanya kepada dosen. Nah, perasaan itu muncul mungkin karena kita tidak berada dalam tempat yang sama. Jadi untuk kemudian mengetahui moodnya dosen atau pembawaannya dosen itu secara jelas, jadi kita juga merasakan segan untuk bertanya banyak dengan dosen. Belum lagi jika terkendala dengan jaringan, itu tuh sangat mengganggu interaksinya kami dengan dosen. Karena biasanya jaringan yang buruk itu membuat dosen ingin segera menyudahi kelas, karena mungkin dosen merasa bahwa forum sudah tidak efektif dan kondusif. Jadi biasanya jika kasusnya seperti itu, dosen kemudian lebih memilih untuk memberikan tugas secara individu. Oke, baik. Jadi memang Anda merasakan adanya perbedaan signifikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online ini. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda menanggapi tantangan dalam menjaga interaksi sosial selama pembelajaran online, terutama terkait dengan keterbatasan akses internet dan perangkat yang memadai, seperti yang Anda sempat bahas pada wawancara sebelumnya? Baik, apa ya? Biasanya sih dalam hal ini yang saya lakukan itu karena saya sadar bahwasanya interaksi sosialnya saya selama pembelajaran online berlangsung, baik itu antara mahasiswa itu sudah bisa dibilang minim. Jadi untuk kemudian menghadapi tantangan ini, saya berinisiatif membuat kelompok belajar melalui grup WA. Nah, dalam grup itu misalnya pada saat pemaparan materi pada hari itu kami rasa belum terlalu dipahami dan jelas. Nah, setelah pembelajaran selesai, kami akan membahasnya di grup itu. Entahkah itu kami saling menukar ide atau bahkan saling mengirimkan catatan selama pembelajaran berlangsung. Nah, apalagi dalam hal pengerjaan tugas dari pemberian dosen yang kami rasa cukup sulit dimengerti. Jadi, karena kami sadar akan terbatasnya interaksi selama pembelajaran online, belum lagi karena terkendala jaringan, jadi upaya kami untuk tetap saling menjaga interaksi adalah dengan tetap berdiskusi dan menjalin komunikasi dalam grup yang kami buat itu. Oke, baik. Jadi tantangan dalam menjaga interaksi sosial Anda sama pembelajaran online itu dengan cara membuat grup kelompok belajar atau kelompok berdiskusi melalui WA ya.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi kendala dalam pemahaman materi yang disebabkan oleh jaringan yang tidak stabil, serta dampaknya terhadap tingkat stres Anda maupun kesejahteraan mental Anda yang sempat Anda singgung pada wawancara sebelumnya? Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, cara saya sendiri dalam mengatasi materi yang tidak terlalu kami pahami adalah dengan membuat forum belajar secara online melalui grup, di mana grup itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, kami saling menularkan ide. Nah, selain itu juga yang saya lakukan adalah dengan tentunya belajar secara mandiri, karena seperti yang kita ketahui ya, dosen dalam membawakan suatu materi itu pastinya tidak akan menjelaskan secara detail, karena dosen juga terkendala akan terbatasnya waktu, terlebih dalam pembelajaran online ini yang ada-ada saja gangguan teknis di luar kendali, jadi materinya pasti akan semakin tidak dijelaskan secara detail. Jadi untuk mengatasi itu, saya akan belajar secara mandiri dengan mencari referensi, entahkah itu dari buku, YouTube, atau media pembelajaran-pembelajaran lain yang ada dalam internet. Dan kebetulan saya adalah tipe mahasiswa yang akan lebih mengerti jika saya mengulangi dan memahami sendiri materi tersebut. Nah, adapun terkait kasus ini, tentunya ini sangat berdampak terhadap tingkat stres dan kesejahteraan mental saya. Kenapa? Karena ya kalau keseringan dalam koneksi buruk, dan saya juga dalam beberapa kondisi saya kesulitan dalam mencari akses informasi mengenai materi pembelajaran yang dijelaskan ataupun dipaparkan oleh dosen, itu biasanya saya cenderung gampang untuk stres, tetapi ya itu kemudian bisa diatasi dengan tetap menjaga motivasinya saya dalam belajar. Oke, jadi memang cara Anda mengatasi kendala dalam pemahaman materi Anda yaitu dengan cara belajar mandiri, mengulang-ulang, nonton melalui YouTube, baca artikel maupun jurnal. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan interaksi sosial Anda selama pembelajaran online, khususnya melalui forum diskusi dan kelompok studi virtual seperti yang Anda katakan bahwa Anda membuat kelompok belajar itu? Terkait hal ini saya sudah sempat menyinggungnya di wawancara sebelumnya. Dan untuk kemudian mengatasi ataupun meningkatkan interaksi saya terkait kurangnya interaksi dalam pembelajaran online, ya seperti itu, kami berdiskusi dalam grup yang telah kami buat. Kemudian kami juga pernah melakukan diskusi dalam Google Meet, karena ada beberapa materi yang memang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, seperti matematika ekonomi dan statistika yang membutuhkan penjelasan secara nyata dan terperinci, dan tidak mungkin dong kita mengirimkan video tutor yang berisi penjelasan di grup WA tersebut. Maka dari itu kita menggunakan Google Meet dan memanfaatkan fitur-fitur yang sangat mendukung dengan sebaik-baiknya. Jadi itu sih salah satu strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan interaksi sosial selama pembelajaran online. Jadi kita lebih menekankan dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi memang strategi yang Anda gunakan itu tidak hanya melalui forum diskusi WA, tapi Anda juga menggunakan fitur lainnya, yaitu seperti Google Meet untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan melalui WA, yaitu kayak semacam presentasi begitu ya, melalui Google Meet. Oke, baik, selanjutnya bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam memfasilitasi pembelajaran online Anda, dan bagaimana Anda menghadapi kendala ketika Anda atau mahasiswa kurang melek terhadap teknologi? Oke, baik, terkait hal tersebut, saya rasa peran teknologi yang saat ini sudah semakin canggih tentunya sangat membantu dan memudahkan kami sebagai mahasiswa selama proses pembelajaran online. Nah, adapun peran teknologi yang sangat saya rasakan adalah yang pertama dari segi platform pembelajaran online-nya. Jadi
platform seperti Google Classroom, terus Google Meet yang menyediakan infrastruktur untuk kemudian mengolah materi pembelajaran, tugas, dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu, saya rasa ini tuh sudah sangat kita bisa melihat bagaimana kemudian teknologi sangat mengambil peran yang cukup besar terhadap proses pembelajaran online itu sendiri. Terus kemudian tidak hanya itu, teknologi kemudian memberikan kami kemudahan dalam mengakses jurnal-jurnal ataupun materi-materi yang tidak bisa kami dapatkan dari dosen secara langsung, dan itu sangat memudahkan kami dalam menyelesaikan tugas yang kami rasa cukup rumit. Dan yang terpenting itu adalah kolaborasi jarak jauh, di mana teknologi kemudian sangat memudahkan kami untuk tetap berkolaborasi ataupun berdiskusi dengan mahasiswa lainnya, meskipun itu terkendala oleh jarak yang cukup jauh. Kemudian adapun untuk menghadapi mahasiswa yang kurang melek terhadap teknologi ya, saya sih biasanya mengajarinya secara perlahan, karena kebetulan saya pernah mendapatkan teman saya yang kurang melek terhadap teknologi, dan beruntungnya sih dia mau belajar. Jadi cara saya mengatasinya ya dengan melibatkan dia secara langsung dalam contohnya dalam kelompok belajar secara virtual itu, sehingga dia kemudian bisa mengerti dengan menggunakan fitur-fitur yang ada yang selama diskusi yang kami lakukan dalam kelompok belajar yang kami bentuk secara virtual. Oke, jadi memang Anda menyadari peran akan teknologi itu dalam memfasilitasi Anda dalam pembelajaran online, dan Anda juga tahu cara menghadapi kendala ketika ada teman Anda yang kurang melek terhadap teknologi dan Anda ingin mengajarnya begitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan dosen selama pembelajaran online? Dan apakah Anda merasa pembelajaran online ini menjadi lebih efektif karena kreativitas dari dosen tersebut? Nah, baik, terkait pengalaman sih macam-macam ya. Itu tuh tergantung lagi dari dosennya dan tingkat kreativitasnya dosennya itu seperti apa. Karena saya rasa tingkat kreativitasnya dosen itu sangat berdampak pada keaktifan mahasiswa dalam kelas. Dan sangat betul bahwa kreativitas dosen itu tentunya sangat memengaruhi tingkat keefektifan dan dalam pembelajaran, karena kalau dosennya juga melek terhadap teknologi, pasti pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien, karena ya dosen pasti dosen yang melek teknologi itu biasanya cenderung membawakan materi secara menarik, mulai dari tampilan pembelajarannya, PPT-nya, dan juga teknis dalam diskusi dalam forum tersebut. Oke, jadi memang itu tergantung dari dosennya lagi ya. Memang ada macam-macam dosen dari segi cara mereka mengajar. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi tantangan utama dalam pembelajaran online, terutama terkait dengan kendala jaringan yang mengganggu akses informasi dan proses pembelajaran Anda? Ya, tentunya tidak dipungkiri bahwa yang menjadi tantangan besar dalam proses pembelajaran online itu adalah koneksi yang buruk. Nah, saya rasa semua mahasiswa pasti setuju dengan ini. Dan koneksi yang buruk itu pasti membuat kita tidak bisa mengikuti materi dan memahami materi dengan baik selama pemaparan materi itu berlangsung. Nah, cara saya mengatasi ini ya seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Ya, tentunya saya ketika solusi pertamanya pastinya saya akan berusaha untuk mencari tempat di mana yang akan membuat jaringan saya tetap stabil. Tapi kalaupun hasilnya tetap sama,
Cara yang saya lakukan selanjutnya itu pasti ya mau tidak mau dengan cara belajar secara mandiri, dan tentunya sebelum itu saya perlu untuk kemudian menanyakan kepada teman saya terkait submateri yang saya lewatkan oleh pembahasan dosen karena terkendala oleh jaringan. Kemudian ketika saya sudah mendapatkan submateri yang saya lewatkan, ya saya akan mencari jurnal-jurnal, buku ataupun referensi-referensi lainnya yang akan memudahkan saya untuk memahami dengan baik materi-materi tersebut. Oke, jadi memang ada cara yang Anda lakukan untuk tetap bisa mengatasi tantangan tersebut terkait kendala jaringan itu. Oke, baik, selanjutnya bagaimana sih perasaan Anda terhadap pembelajaran online khususnya dalam konteks keuntungan fleksibilitas waktu dan tempat, namun terkendala oleh kurangnya interaksi sosial dan kendala teknis yang biasa Anda dapatkan atau alami? Tentunya ada perasaan diuntungkan juga perasaan dirugikan, itu pasti ada. Diuntungkan karena dalam hal fleksibilitas waktu, jadi dengan waktu yang fleksibilitas itu, mahasiswa saya sendiri juga merasakan ini tuh sangat menguntungkan kami karena kita bisa memilih belajar di mana dan kapanpun yang kami mau. Adapun dari segi perasaan dirugikan itu ya karena saya sangat merasa bahwa proses belajar saya itu cukup terganggu akan koneksi internet, dan karena ya saya itu tidak bisa menjamin bahwa jaringan saya itu akan selalu stabil di setiap pertemuan. Dan hal inilah juga yang akan berdampak pada interaksi saya dengan mahasiswa lain. Kalau jaringan saya tidak stabil, ya bagaimana caranya saya bisa untuk tetap menjaga interaksi itu. Pasti interaksi saya akan forum itu berkurang, tetapi kembali lagi cara mengatasinya itu ya dalam pembentukan kelompok belajar secara virtual itu tadi. Oke, jadi Anda merasa bahwa ada perasaan yang diuntungkan maupun dirugikan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya nih, bagaimana Anda menjaga motivasi selama pembelajaran online? Dan bagaimana Anda melihat keseimbangan antara pembelajaran online dan tatap muka dalam mencapai tujuan pembelajaran Anda selama kuliah? Untuk menjaga motivasi itu sendiri, ya pastinya ini juga datangnya dari keluarga dan teman-teman saya sendiri. Karena meskipun terkendala dengan jaringan, tetapi ya saya harus memaksakan untuk tetap menjaga motivasi saya tetap terjaga. Dan biasanya yang saya jadikan dorongan itu adalah tetap tujuan belajar saya, yaitu tetap menjaga IPK saya agar tidak turun, dan itu tuh yang sangat menjadi dorongan yang berdampak dalam menjaga motivasinya saya. Kemudian kalau dari segi keseimbangan itu sendiri, tentunya sulit diukur karena masing-masing antara pembelajaran online dan tatap muka memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya saya rasa semuanya kembali lagi kepada mahasiswanya masing-masing, bagaimana mereka mampu untuk tetap menjaga semangat dan motivasi, bagaimana mereka tetap merasa bahwa saya perlu untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran itu agar saya merasa tidak tertinggal, sehingga entahkah itu baik itu dari pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara online, sama-sama memiliki mahasiswa mampu untuk mendapatkan materi yang seimbang dan pemahaman juga yang sama rata. Oke, jadi memang Anda menjaga motivasi Anda itu dengan mengingat tujuan pembelajaran saya itu supaya IPK saya tidak turun. Jadi itu sih yang biasanya menjadi alasan yang kuat untuk tetap menjaga motivasinya saya. Oke, jadi Anda menjaga motivasi Anda itu agar tetap IPK Anda tidak turun, apalagi
Anda pasti diberi dukungan oleh keluarga, jadi pasti itu juga menjadi salah satu alasan Anda untuk tetap memberi motivasi kepada diri Anda bahwa sebenarnya ada tujuan yang harus Anda laksanakan, baik itu ada tujuan yang Anda harus laksanakan, di mana itu akan Ya tentunya sih, karena tujuan itu yang saya rasa dalam menjaga motivasinya itu sendiri, sehingga kemudian entahkah itu dari segi pembelajaran offline atau pembelajaran online sama-sama seimbang dan membuat saya tetap bisa mencapai tujuan pembelajarannya saya. Ya, oke, baik. Terima kasih Saudari Nanda karena sudah bersedia untuk saya wawancarai terkait kelanjutan atau kelanjutan dari wawancara kita sebelumnya, di mana saya ingin lebih mendalami bagaimana terkait interaksi sosial Anda dalam pengalaman Anda dalam pembelajaran online tersebut. Jadi sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari Saudari Ananda? Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Jadi terkait semua informasi yang Anda telah berikan kepada saya, insya Allah saya jamin kerahasiaannya dan akan saya pergunakan hanya untuk keperluan penelitian saya. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda selama proses wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.